warahmatullahi wabarakatuh, Mam. Balik lagi nih di aku dengan pengalamanku yang bakalan aku sharing ke calon-calon mamah muda. Ini aku mau share tentang perlengkapan bayi yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli beserta alasannya. Itu seperti biasa aku punya catatan biar aku nggak lupa. Ini aku share sesuai pengalamanku. Aku seorang ibu rumah tangga yang stay di rumah ya. Kenapa aku bilang gini? Karena nanti ada beberapa dari listnya itu yang fungsinya itu ibu bekerja sama ibu rumah tangga tuh beda kayak gitu. Nah langsung aja ya, aku kasih tahu listnya biar mempersingkat videonya. Jadi yang pertama itu ada pompa ASI. Pompa ASI ini kalau di aku kemarin aku beli yang manual, mereknya itu Philips, emang rasanya tuh enak. Cuman kepakainya tuh cuma sebentar, karena apa? Karena ternyata jenaka itu tipe yang mau nyusunya tuh langsung di badan, dia nggak mau pakai susu dot kayak gitu. Jadi kemarin aku sempat beli dot juga itu nggak kepake. Nah kalau untuk ibu rumah tangga mungkin ini gampang ya, bisa langsung di badan gitu. Tapi kalau untuk ibu pekerja mungkin pompa ASI ini memang sangat membantu buat stok ASI ataupun misalkan di tempat kerja di kantornya mau pompa ASI nanti tinggal dikirim pakai kurir atau pakai Gojek buat kebutuhan babynya di rumah. Nah itu beda lagi. Kayak gitu. Yang pertama tadi pompa ASI ya, karena ini juga harganya lumayan. Terus masa menyusui itu kan kurang lebih kan 2 tahun, kecuali kalau misalkan nanti mau disimpan buat adiknya ya. Cuman kalau menurutku ini pompa ASI ini nggak perlu dibeli sih karena sebenarnya kalau misalkan, perekonomian kita lagi kurang juga pun, kalau misalkan mau pompa ASI itu bisa pakai manual. Jadi pakai tangan kita aja, terus kita peres gitu kan, kita masukin ke gelas, kayak gitu, itu bisa, tinggal masukin ke dot. Itu cara ekonomisnya. Tapi kalau misalkan ada rezeki lebih dan memang itu ibu bekerja, kalau misalkan mau beli pompa ASI, ya mangga silahkan, kayak gitu. Tapi kalau ini versi aku, menurut aku tuh nggak perlu, kayak gitu. Karena aku ibu rumah tangga di rumah yang bisa kapanpun menyusui babyku, kayak gitu ya. Terus yang kedua itu box bayi. Ini aku kemarin beli box bayi itu untuk adek, anakku yang kedua, karena aku pikirnya anakku yang pertama itu masih kecil, takutnya digangguin kayak gitu kan. Jadi aku beli box bayi itu yang bekas. Itu juga mubazir, ternyata si adek itu nggak suka ditidurin di box bayi. Ini percaya atau nggak percaya terserah. Dia itu lebih nyaman tidur sama mamahnya, sama ayahnya, sama kakaknya kayak gitu. Jadi otomatis kemarin box bayinya tuh nggak kepake. Padahal itu harganya juga lumayan kan. Terus selanjutnya ada bedong. Bedong itu fungsinya kan buat menghangatkan badan si bayi ya untuk di zaman yang sekarang. Kalau zaman dulu kan bilangnya buat ngelurusin kaki bayi. Nah, kalau bedong ini menurutku nggak perlu beli banyak-banyak, secukupnya aja. Tapi bedong juga bisa berfungsi sih buat yang lain-lain. Nih sampai sekarang aku pakai bedong bekas ade itu aku pakai buat taplak kulkas. Itu juga bermanfaat. Cuman kalau misalkan memang maunya seperlunya aja belinya mending beli bedong itu nggak usah banyak-banyak. Cukup setengah lusin atau mungkin paling banyak satu lusin itu udah cukup, nggak perlu beli banyak-banyak kayak gitu itu bedong. Terus selanjutnya itu gurita bayi. Nah gurita bayi itu kan sekarang ada yang langsung direkatin, nah langsung ditempel gitu kayak korset. Itu fungsinya untuk di zaman sekarang itu biar si tali pusar yang habis dipotong itu nggak kesenggol-senggol, jadi aman gitu ketutup. Fungsinya itu aja sih kalau menurutku. Kalau zaman dulu kan biar perutnya tuh nggak besar atau gimana. Cuman balik lagi ya di momen yang sekarang ini, di tahun sekarang ini fungsinya gurita bayi itu untuk yaitu menutup si bungkusan tali pusar biar nggak kegeser-geser. Nah biasanya kalau udah 1 minggu atau mungkin paling lama 2 minggu, tapi biasanya semingguan sih, itu udah lepas tuh udah nggak perlu pakai bedong lagi ya, kayak gitu. Bedong, gurita maksud aku, maaf. Terus selanjutnya itu botol ASI. Nah kemarin aku juga bikin kesalahan, aku beli botol ASI, memang sih nggak banyak, cuman ya lumayan lah. Dan ternyata itu juga nggak berfungsi karena mungkin aku ibu rumah tangga, terus ternyata konsumsi. Ternyata produksi ASIku juga seiring berjalannya waktu tuh menyesuaikan ternyata sama kebutuhan si anak kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada bunda-bunda di luar sana yang memang produksi ASInya tuh melimpah, mau disimpan atau mungkin mau disumbangin, nah itu beda lagi, mungkin itu perlu. Tapi kalau buat aku pribadi kemarin botol ASI itu nggak kepake. Nah untuk selanjutnya itu topi. Ini pengalaman kedua anakku tuh nggak suka pakai topi. Jadi kalau dipakein topi tuh suka geleng-geleng kayak gitu. Kemarin tuh cuma beli satu topi padahal. Nah si kakak nggak suka pakai topi, aku simpen, aku pakein ke adiknya, adiknya juga nggak suka. Jadi kalau misalkan mau nyetok beli topi bayi pun nggak perlu banyak-banyak, cukup 1 atau 2 biji aja dulu. Kalau misalkan ternyata si anaknya suka pakai topi, nanti bisa dibeliin lagi setelah itu. Tapi kalau misalkan nggak suka pakai topi kan sayang, jadinya kan mubazir kalau nggak kepake. Selanjutnya itu kaos tangan bayi. Kaos tangan bayi juga ini nggak perlu nyetok banyak-banyak, paling nggak 3 pasang menurutku udah cukup ya kalau kita rajin nyuci. Karena apa sih, tangan bayi juga cepet gedenya. Kalau kebanyakan juga mubazir, kecuali misalkan mau disimpan buat adiknya nanti gitu. Kayak gitu. Abis itu sepatu. Ini pengalamanku karena kemarin mungkin momennya COVID ya. Jadi sepatu bayi itu sebentar. Sepatu bayi itu nggak begitu kepake. Karena jarang keluar, seringnya tuh pakai kaos kaki aja udah cukup. Tapi kalau misalkan kalian mau lucu-lucuan buat foto sekali 2 kali, mungkin boleh lah beli sepatu 1 2 biji kayak gitu.
Tapi kalau ngelihat fungsinya menurutku tuh belum perlu sih, kecuali kalau misalkan udah agak gedean dikit ya, 1 tahun atau 2 tahun, itu silakan beliin sepatu. Terus habis itu stroller. Kalau stroller ini balik lagi ya, tergantung pemakaian. Misalkan sukanya jalan-jalan keliling komplek, atau misalkan suka jalan keluar, bisa beli stroller. Kalau misalkan enggak sih, yang mendingan nggak usah kalau menurutku kayak gitu. Soalnya pengalamanku juga, kedua anakku tuh pakai stroller tuh cuman bisa betahnya tuh kurang lebih 1 tahunan. Sisanya tuh pengennya jalan, pengennya tuh lari kayak gitu. Kalaupun misalkan mau beli stroller, mungkin bisa cari yang harganya lebih ekonomis, tapi kualitasnya tengah-tengah lah kayak gitu. Kalau aku kemarin beli Baby L dan aku belinya itu bekas. Setelah udah nggak kepake itu pun aku bisa jual lagi ke teman aku kayak gitu karena kepakainya cuma sebentar. Habis itu mainan anak yang berlebihan. Ternyata si anak-anak kecil ini, si bayi-bayi kita ini, mereka tuh lebih tertarik sama peralatan perintilan kita di dapur, yang pastinya aman ya. Kalau kakak kemarin tuh lebih sukanya tuh main centong, kemana-mana tuh bawa bawa centong daripada mainan yang aku beliin kayak gitu. Terus selanjutnya blender. Pasti kita agak eh, bingung ya nanti buat empasi tuh gimana, wah harus beli blender atau ya kayak memaksakan gitu. Kalau misalkan ada rezekinya sih nggak apa-apa. Kalau misalkan belum ada rezekinya tuh bisa diakalin pakai saringan. Jadi nggak harus pakai blender. Pakai saringan. Nanti coba aja cari di YouTube cara bikin empasi pakai saringan, itu banyak banget di sana. Ini aku ngebahas sekilasnya aja ya biar nggak terlalu lama videonya. Habis itu empeng. Nah, pengalaman anakku yang pertama sama yang kedua itu aku beliin empeng dari berbagai merek. Ada sih beberapa merek gitu ya, dari yang biasa, yang tengah-tengah sampai yang bagus. Itu ternyata kedua anakku tuh nggak suka pakai empeng. Jadi ternyata nggak setiap anak tuh mau dipakein empeng gitu. Kalau misalkan kalian mau beli empeng, cukup beli satu aja dulu. Kalau misalkan memang dia nyaman, beliin lagi buat gantinya. Kalau misalkan enggak, mendingan nggak usah. Nah kayak gitu. Abis itu botol dot kayak yang aku cerita tadi, pompa asi itu nggak begitu kepake karena ternyata anak aku nggak suka pakai botol dot. Abis itu box bedak. Nah ini ya, kalau di zaman yang sekarang bayi itu nggak boleh dipakein bedak, soalnya takut kehirup kayak gitu. Jadi mendingan nggak usah beli bedak, dan box bedaknya itu menurutku mubazir. Daripada kehirup sama bayi kita kan, mending nggak usah kayak gitu. Habis itu pemanas ASI. Di sini aku juga kemarin beli pemanas ASI dan cukup membantu sebenarnya, tapi menurutku kelamaan. Lebih baik kayak bikin air hangat aja di panci, dipanasin, bisa kayak gitu. Daripada pakai pemanas ASI yang ternyata harganya juga lumayan kayak gitu. Terus di sisi lain karena si anak aku keduanya juga sukanya langsung nyusui di badan, jadi itu pemanas ASI itu nggak kepake. Akhirnya kemarin aku jual. Terus habis itu push walker, cara belajar jalan anak tuh emang sih lucu, gemesin gitu ya kalau ngeliat anak kita belajar jalan pakai push walker. Tapi kalau misalkan mau yang lebih ekonomis lagi, aku juga ada videonya. Jenaka sama Ade tuh belajarnya tuh pakai kardus bekas yang ditatain gitu buat rembet-rembetan. Karena kami belum punya sofa, jadi kami pakai itu. Bisa juga pakai galon yang diisi air sedikit aja biar bisa didorong-dorong sama si anak. Kayak gitu. Habis itu kelambu bayi. Nah, ini juga nih. Jadi kelambu bayi ini si Ade juga nggak nyaman, si kakak juga nggak suka. Mungkin tipe anaknya ya udah sukanya di tempat terbuka sama orang tuanya gitu ya. Jadi dipakein kelambu bayi itu nggak nyaman. Kayak gitak 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 kita nggak mau tidur, nggak bisa anteng kayak gitu. Nah itu tadi yang udah aku sebutin beserta alasannya. Mohon maaf kalau misalkan kurang jelas. Nanti di akhir video seperti biasa aku kasih catatannya. Kalau misalkan kalian bingung sama apa yang aku jelasin barusan. Nah ini aku sharing karena menurutku ini barang-barang perlengkapan yang kayaknya memang perlu dipertimbangkan. Kalau misalkan nggak perlu beli semuanya, terus nggak jadi mubazir, itu uangnya kan bisa dipakai buat keperluan yang lain, bisa buat keperluan imunisasi atau mungkin kebutuhan tabungan sekolah kayak gitu. Jadi semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf kali ini videonya kepanjangan. Semoga aja kalian nggak bosen. Ya, aku tutup dulu videonya.